sekarang kita langsung bahas aja tentang daftar harga ya, Pak Alex ya. Boleh. Oke, jadi buat teman-teman, kita bisa lihat sebetulnya di sini, kalau misalnya ada harga yang warna kuning, daftar harga yang warna kuning ini adalah daftar harga untuk retail atau daftar harga yang aslinya, yang tertera di produk ya Pak Alex ya. Betul. Yang Jadi sudah. ini harga asli. Jadi kalau orang tanya harganya berapa, Anda sebutkan adalah harga retail ini. Nah, kalau yang warna putih, ini adalah daftar harga untuk kita sebagai enterprise. Jadi Yang nanti di sudah sini ada member. selisihnya sekitar 10-15%. Nah, jadi yang kita harus ingat adalah kalau orang tanya harganya berapa, kita sebutkan harga retail dulu. Kenapa? Ya karena orang biasanya ya orang Indonesia tanya harga berapa gitu itu basa-basi. Ya, kan? Supaya mau nawar, Mau Pak kita, Anton. nah biasanya nawar kan Pak Alex ya, apalagi Pasti. ibu-ibu nih semuanya nawar. Pasti. Nah, makanya kalau orang tanya harganya berapa, Anda sebutkan harga retail. Orang misalnya ngomong, wah kok mahal gitu ya, mau didiskon misalnya. Mau Iya, ya dikasih diskon misalnya. Nah, yaudah, kita bisa kasih potongan harga, betul nggak? Tapi kalau betul. Anda sudah sebutkan langsung daftar harganya, daftar harga enterprise, pertanyaannya orang tetap bilang mahal nggak? Dia bilang mahal, supaya apa? Dapat diskon lagi. Nah, Masalahnya kita bisa kasih diskon. kalau Kita sudah nggak bisa begitu, kasih Pak Anton, diskon, kan? kita kasih jadi di awal kita ngasih taunya daftar harga yang kuning dulu, Pak Anton ya, harga retail dulu ya. Betul, betul. Karena kalau Jadi sudah kalau saya biasanya gitu. kita kasih harga member, otomatis minta nawar susah nih. Betul, betul. Makanya kita kalau kasih harga retail, dia minta diskon, kita bisa kasih diskon. Jadi gampang, gitu kan ya. Orang aja Betul, sebenarnya nggak tahu harga aslinya berapa sebetulnya kalau betul konsumen. banget. Nah, jadi ini lebih gampang supaya Anda nggak bingung. Oke, nah sekarang kita lebih detail, lebih dalam lagi ya Pak Alex, kita bahas Siap. tentang daftar harganya. Jadi di next slide kita bisa lihat, jadi kita awal pertama kali dijelaskan pasti kita bisa dapat keuntungan retail ya, yang pertama. Kemudian kita juga bisa dapat keuntungan sebagai enterprise, yaitu kita dapat bonus sebagai seorang enterprise. Nah, yang pertama kita bahas keuntungan retail, ini kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya selisih dari harga retail, daftar harga retail, harga aslinya, dengan harga yang kita dapat sebagai seorang enterprise kalau kita sudah member. Nah, ini selisihnya sekitar 10-15%, teman-teman. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita mau dapat bonus sebagai seorang enterprise, nah ini kita ngitungnya dari mana? Dari nilai BV-nya. Mungkin bisa di next. Nah, jadi supaya lebih jelas ya. Ya, Nah, jadi kita hitungnya bukan dari harga enterprise atau harga retail, tapi dilihat dari nilai BV-nya ini. Jadi yang kalau kita lihat ada warna biru ini, kita ngitungnya adalah 5%, 2%, semua adalah dari nilai BV-nya, teman-teman. Oke, sampai sini udah cukup jelas ya? cukup jelas Oke. harusnya Pak Anton ya. Iya, makanya udah supaya paham karena selama ini orang kalau Ah, nggak dijawab ini mereka bingung. Ini mereka ngitung bingung 5% dari mana? Mereka biasanya ngitungnya dari harga dari harga enterprise. beli. Nah, jadi kita ngitungnya bukan dari harga enterprise tapi dari harga dari nilai BV-nya. Nah, terus kemudian kalau kita mau lihat lebih detail lagi, Pak Alex. Jadi di daftar harga yang khusus Mhm, untuk enterprise, di sini kan ada tulisannya BP dan juga BV. Nah, betul. ini apa yang dimaksud BP dan BV? Jadi, kalau BP ini sebetulnya adalah singkatan dari business point. Jadi, Mhm, BP ini kita gunakan untuk mempermudah perhitungan peringkatnya kita nantinya. Itu oke. kalau BP. Nah, kalau BV itu singkatannya adalah dari business value. Jadi, business value ini tadi yang kita pakai untuk mempermudah perhitungan bonus yang kita dapat nanti dari jaringan. Jadi, semua bonus kalau dari rekan kerja kita ada pembelanjaan, omset itu adalah nilainya BV, BV. ya, adalah nilainya BV. Nah, yang kita juga harus tahu adalah satu BP, ya, satu business point itu sebetulnya setara dengan 3.000 BV. Jadi kalau nilai BP ini, misalnya kita lihat di Propo Elik 30 caps yang paling atas, itu kan ada BP-nya 65. Nah, itu kalau kita kalikan 3.000, jadi kalau saat itu kan satu BP 3.000. Jadi kalau 65 kita kalikan 3.000, hasilnya adalah 197.400, itu adalah nilai BV-nya kalau kita kalikan 3.000. Jadi Oke. langsung kita tahu, oh itu yang sudah perkalian 3.000-nya hasilnya itu. Iya. Nah, kurang Jadi lebih
inget-ingetnya lebih mudah Pak Anton ya. Kalau kita pokoknya ada upline atau siapapun bicara poin, itu kita lihatnya tuh pasti tabel BP gitu ya. Betul, tabel Kalau BP. kita bicara omset, berarti yang dilihat adalah tabelnya yang BV gitu ya. EV-nya. Betul, betul Pak Alex. Nah, oke, dari sini karena nanti kita baru bisa ngomong masalah peringkatnya nih. Nah, sebelum kita ngomong Nah, bonus, kita harus ngomong peringkat dulu ya Pak Alex. Karena apa? ya, Nanti supaya bonusnya tahu kita, kan Pak Anton, kayak jenjang karirnya tuh bagaimana sih kalau di HDI gitu kan. betul, betul. Karena nanti bonus kita pun ya, kita dapatnya berapa persen, berapa banyak, tergantung peringkatnya apa. Makanya kita bahas peringkatnya dulu Pak Alex ya. Betul.